damai di hati, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah di Jemaat Gemim Karisma Buha pada hari yang kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Dan perkenankanlah saya untuk menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan sebagai orang yang percaya, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita yakin dan percaya bahwa kita ada di tempat ini, di mezbah Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dan pada saat ini ia akan menyampaikan firman Tuhan yang terkasih, Ibu Pendeta Ruth Pandapaat, Master Teologia. Untuk itu kepada jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima sabda firman Tuhan. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha menyampaikan selamat datang dan selamat untuk kita mengikuti ibadah. Jemaat, guna untuk kita berdiri dan kita akan segera memulaikan ibadah kita dengan menyanyi klik nomor 375, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bagi Dia yang berkuasa atas perjalanan waktu, yang mengaruniakan permulaan tahun ini untuk kita jalani. Baginya lah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dalam kasih Allah yang Maha Kuasa besertalah dengan saudara-saudara. Maha Pengasih, Maha
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan Bapa kami, Engkaulah sumber kehidupan, semua hikmat terpancar darimu, seluruh kasih karunia mengalir darimu. Kami memuliakan dan memasyurkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dari angkatan kepada angkatan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh ada di hari yang kedua di tahun 2021 ini. Dan kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, tetapi juga kami yang ada di rumah gereja. Engkaulah Tuhan yang telah memperkenankan kami menikmati dan merasakan betapa hebat dan betapa ajaibnya Tuhan. Kiranya kami semua menikmati berkat Tuhan dan kami diberkati dalam persekutuan ini. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Di awal perjalanan kita dalam tahun rahmat Tuhan ini, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru dalam kehidupan ini, menghentar kami untuk boleh ada dalam persekutuan yang beribadah. Tetapi juga kami mau merendahkan diri kami, mengakui dan memohon pengampunan dari setiap dosa dan kesalahan kami. Menyadari sesungguhnya apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami ucapkan, dan apa yang telah kami pikirkan yang jauh berkenan daripada-Mu Tuhan, gagal dan mengecewakan dalam kesaksian iman kami untuk boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang Maha Penyayang, ampuni dan kasihani kami, baharuilah kehidupan kami ya Tuhan, dan ubahkanlah kami menurut kehendak-Mu, sehingga kami terutus untuk boleh menyaksikan dan terus mewartakan kesukaan sorgawi. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Dengan percaya akan pengasihan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Sesuai firman-Nya, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita akan membaca Kolose 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 dengan perikop manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan ambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah kita saat ini kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan segala bangsa bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu memberlakukan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayangkan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa
oleh darahnya dari segala dosa, dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan yang empunya pelayanan ini, tanggung jawab gerejamu untuk melaksanakan pelayanan baptisan kudus. Dan saat ini ya Tuhan, berkati kami. Tuhan sendiri yang akan menumpangkan tangan bagi kedua anak kekasih kami untuk menerima pelayanan baptisan kudus, sehingga mereka ada dalam persekutuan kematian dan kebangkitan Kristus. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dibaca sekaligus menyesuaikan untuk boleh diri di depan. Gereja Masili Injili di Minahasa, Jemaat Gemim Karisma Buha. Pada hari ini Sabtu 2 Januari tahun 2021, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, perkenankanlah saya untuk membaca formulir baptisan anak Jemaat Kolom 11. Nama anak Geneva Hoifane Edelweis Karundeng. Tempat tanggal lahir Manado 2 Januari 2019. Nama orang tua kandung, nama ayah Indraho Ayu Karundeng, nama ibu Ervina Lengkong. Nama saksi-saksi baptisan dan asal gereja. Yang pertama Diana Palit, SPD MAP Gemim Karisma Buha. Kuswahyudi Gemim Karisma Buha. Nova Nonceme Kepalit Gemim Karisma Buha. Jerry Arbi Londong Gemim Shalom Paniki Atas. Friska Feibehima Gemim Shalom Paniki Atas. Siane Sarayar Gemim Efrata Pandu. Handi Rori Gemim Efrata Pandu. Mengetahui pelayan khusus Jemaat Kolom 11 Penatua Jeffrey Wenas dan Usia Mas Friane Kawengian. Formulir yang kedua, nama anak Marvelho Calvin Gefaril Karundeng. Tempat tanggal lahir Manado 16 Maret 2020. Nama orang tua kandung, nama ayah Indraho Ayub Karundeng, nama ibu Ervina Lengkong. Nama saksi baptisan dan asal gereja. Yang pertama Cindy Jacqueline Rahman Esther Aka Gemim Karisma Buha. Siane Sarayar Gemim Efrata Pandu. Handri Rory
Gemim Efrata Pandu, Yeni Sarayar, Gemim Karisma Buha, Vita Rani Olivia Salmon AMD, Perawatan Gemim Karisma Buha, Natalia Anastasia, Veronica Venas SAK, Gemim Karisma Buha, Peter Daniel Salomo Venas, Gemim Karisma Buha, Edi Soni Kapo, Gemim Nafiri Kima Atas, Yerni Tambun, Gemim Nafiri Kima Atas. Yang bertanda orang tua kandung Indra Ayu Karundeng, mengetahui pelayan khusus Jemaat Kolom 11 Penatua Jeffrey Wenas dan Ibu Syamas Friane Kewengian. Demikian pembacaan formulir baptisan anak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul, agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara? Tuhan memberkati jawaban saudara-saudara. Pertama adik Geneva, maju bersama orang tua baptisan dari adik Geneva dulu. Yang mana Geneva? Ini. Oh, Geneva. Geneva Hoifane Edeluis Karundeng, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bergantian orang tua baptisan dari adik Marvelo. Aja biar juga gitu. Udah. Marvelo Calvin Gevariel Karundeng, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi ayatnya yang ketiga, Pandang Ya Bapa. Kesempatan untuk membawa puji-pujian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, yang memberkati kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mengisi dan memberi arti kehidupan ini di tahun yang baru, tahun berkat Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami, berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu, tetapi juga melakukannya. Di dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan sabda firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Mazmur 37 ayat 22 hingga ayatnya yang
ke-26 dengan berikut kebahagiaan orang fasik semu. Demikian bunyinya. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kerinduan untuk setiap saat bersama dengan Tuhan adalah kerinduan yang indah dan tidak bertepuk sebelah tangan. Alkitab penuh dengan deklarasi dan garansi, pernyataan dan jaminan bahwa Tuhan juga bersama dengan kita. Immanuel. Kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita. Oleh Injil Matius 28 ayat 20 mengatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bukan hanya menyertai kamu senantiasa. Artinya dimanapun, kapanpun, tidak pernah tidak. Ketika jalan mendaki, juga ketika jalan kita menurun. Ketika angin bertiup sepoi-sepoi, juga ketika topan dan badai menerpa kehidupan kita. Senantiasa. Tuhan yang telah menetapkan setiap langkah kita, dan puji Tuhan, kita boleh ada di tahun yang baru ini, di hari yang kedua, dan kita boleh beribadah. Baik kita yang ada di gereja, tetapi juga kita yang ada di rumah kita masing-masing. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang menjadi kesaksian dari pemazmur dalam bacaan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Mereka yang diberkati oleh Tuhan akan menikmati suatu negeri yang baik. Tetapi orang fasik ialah mereka yang menolak kebenaran Tuhan, dan mereka akan dilenyapkan. Pemazmur mengajarkan bahwa ketika orang menjalankan kehidupan bersama dengan Tuhan, hidup yang benar bersama dengan Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan ini. Tuhan sendiri yang akan bertindak dalam perjalanan hidup orang-orang yang percaya. Dan tidak hanya menikmati kebaikan Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi kebaikan Tuhan juga akan dialami oleh anak-anak dan cucu-cucu. Ayat terakhir bacaan kita mengatakan, "Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Ada masa depan, ada jaminan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita orang percaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tahun 2020 telah kita tinggalkan, dan kita sudah ada di tahun yang baru, diperkenankan oleh Tuhan melanjutkan kehidupan ini. Tahun 2020 kita dikejutkan dengan virus COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia sampai saat ini. Kita bergumul, kita menderita, kita mungkin kehilangan pekerjaan kita, usaha kita, teman, sahabat kita. Kita bergumul dengan masalah ekonomi, kesehatan kita, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk pergumulan yang lainnya. Seperti bangsa Israel mesti berputar selama 40 tahun di padang gurun sebelum Tuhan menyimpulkan mereka memenuhi syarat untuk masuk ke tanah perjanjian. Di padang gurun itu ketahanan mental mereka diuji, dan iman mereka digembleng. Mereka dididik dalam ketaatan dan diuji dalam kesetiaan. Banyak yang tidak tahan. Tetapi Tuhan tahu betul
bahwa lebih fatal akibatnya sekiranya begitu keluar dari tanah Mesir, mereka langsung masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga perjalanan kehidupan kita sebagai Israel baru. Tidak enak, tapi perlu menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan. Untuk supaya kita naik kelas, naik tingkat, untuk mencapai apapun yang berharga, mesti ada syaratnya. Apakah kita memenuhi syarat itu? Kita mesti diuji. Mau naik pangkat, pasti ujian dulu. Mau dapat SIM, pasti ujian juga. Bagaimana kita mau melewati pandemi ini? Harus taat dan setia pada protokol kesehatan. Yang tentunya kalau tidak siap, ya siap-siap isolasi mandiri selama 2 minggu. Demikian juga berbagai pergumulan dan penderitaan yang dikatakan tadi. Masih banyak lagi dan mungkin lebih hebat lagi. Disinilah kita diuji dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Masih percaya kepada Tuhan atau ragu-ragu atau tidak sama sekali. Kita tidak tahu hari esok, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apapun yang akan terjadi, Tuhan setia berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu, lakukanlah dan kerjakanlah hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Dan orang-orang yang sesat akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan itulah perjalanan kita di tahun 2021 ini. Tetap percaya, semakin kuat, semakin yakin, janji Tuhan tidak pernah tidak, tapi janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil dalam keberimanan kita sebagai orang-orang percaya. Dan itu juga tentu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan orang tua baptisan ketika boleh membawa anak-anak dalam pelayanan sakramen baptisan kudus saat ini. Jadi mama dan papa, jadi mama Ani dan papa Ani yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Juga tentu anak-anak baptis kita. Didiklah anak-anak kita supaya mereka mencintai kebenaran dan mereka menjauhi kejahatan. Karena itulah kehidupan orang percaya. Mewarisi kehidupan sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga bukan hanya hari ini kita diberkati oleh Tuhan, tetapi untuk selama-lamanya dan untuk seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi, bernyanyilah bagi Tuhan Hua. Atas semua
Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami jemaat-Mu bersyukur dan berterima kasih kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah di hari kedua tahun yang baru, tahun 2021 ini. Baik kami yang beribadah di rumah gereja, bahkan jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menikmati sukacita iman bersama ketika bejana hati kami boleh diisi dengan sabda firman-Mu yang kami percaya sungguh bahwa firman-Mu akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam persekutuan yang beribadah di saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang telah kami berikan ini, kiranya boleh terpakai untuk menopang pelayanan yang ada. Tuhan jualah yang akan memberkati tugas dan pekerjaan mata pencarian dari jemaat-Mu. Ini doa syukur kami, doa persembahan kami ya Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat bagi kami jemaat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah pada saat ini di hari kedua bulan Januari tahun 2021 boleh berakhir dengan sukacita iman. Dan untuk itu kepada jemaat sekalian, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha menyampaikan terima kasih telah bersama-sama dengan kita semua di Mezbah Tuhan di tahun baru ini, hari yang kedua. Kiranya damai dan sejahtera akan selalu melingkupi kehidupan kita semua. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih pada yang pertama yang terkasih Ibu Pendeta Ruth Panda Paat Master Teologia yang sudah boleh menjadi saluran berkat kepada kita sekalian. Kiranya firman Tuhan tadi boleh menjadi bekal pedoman di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Dan tak lupa mendoakan kiranya Tuhan selalu akan memberkati Ibu Pendeta Ruth Panda Paat Master Teologia bersama dengan keluarga, dan juga tak lupa mendoakan pada Ibu dalam tugas pelayanan sebagai pendeta jemaat di Gemim Karisma Buha. Yang kedua, ucapkan terima kasih kepada orang tua baptisan dan anak yang telah dibaptis pada hari ini, adik Marvelho dan adik Geneva. Kiranya Tuhan selalu akan memberkati kedua adik ini, dan juga kepada orang tua baptisan baik yang ada di jemaat Gemim Karisma Buha maupun dari jemaat Efrata Pandu dan dari jemaat Gemim Nafiri Kima Atas serta jemaat Shalom Paniki Atas. Sekali lagi kami atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha menyampaikan terima kasih dan juga mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia bersama dengan pro kantor, kantoria, pemain keyboard, petugas LCD, dan kosor serta seluruh yang bertugas yang telah menyelenggarakan ibadah kita pada saat ini. Kami atas nama juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan selalu akan memberkati kita semua.
Dan akhirnya dari kami atas nama pelayan khusus Jemaat Kolom 2 yang bertugas pada hari ini, atas nama pelayan khusus Penatua dan Syammas menyampaikan terima kasih kepada Jemaat Kolom 2 dan seluruh yang hadir telah menyelenggarakan ibadah di tahun baru ini di hari yang kedua. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, kami membaca dan merenungkan firman-Mu, menuntun kami di tahun yang baru ini, tahun berkat Tuhan yang dianugerahkan. Yakin dan percaya Tuhan menetapkan setiap langkah kami. Tuhan ada di suka dan duka kehidupan ini. Tuhan yang berjuang bersama-sama dengan kami sehingga tahun 2021 ini akan terus memberkati kehidupan kami dan kami menjadi berkat dalam kehidupan banyak orang. Kami dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Yakin dan percaya, kami percaya, menaruh harapan dan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena di sanalah kami menikmati kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di pagi hari ini, di hari yang kedua di tahun yang baru ini. Bersama kami beribadah, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami, tetapi juga kami yang ada di rumah gereja. Tuhan memberkati setiap kami yang selalu rindu untuk ada di hadapan Tuhan, bersekutu bersama, mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, diberkatilah kehidupan keluarga kami masing-masing. Diberkatilah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Diberkatilah kami sebagai anak-anak dalam pendidikan kami, dalam pergaulan kami. Kami selalu ada dalam rencana dan rencangan indah Tuhan, tetapi juga kami diberkati di setiap usaha dan mata pencarian kami. Kami punya Tuhan yang adalah sumber berkat hidup ini, yang akan memberkati setiap keluarga kami, memberkati tanggung jawab kami, dan memberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati juga bersama dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati masa tua mereka tetap sehat, tetap kuat, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berdoa kami ya Tuhan dalam persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami sebagai pelayan khusus Syammas, Penatua, bahkan seluruh pendeta, kami diberkati oleh Tuhan. Memberkati badan pekerja, memberkati bersama dengan seluruh komisi-komisi yang ada. Tuhan yang memberkati fungsional lansia, penasehat jemaat, BPPJ, panitia, Panji Yosua, tim multimedia, pegawai gereja, kostor. Kami selalu menyatu dalam pelayanan, membangun persekutuan jemaat Tuhan yang semakin dewasa dalam imannya, dan membangun gereja Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga bersama dengan pemerintah kami, Tuhan yang memberi hikmat, kemampuan melaksanakan tanggung jawab, membawa kehidupan bangsa dan negara kami semakin diberkati oleh Tuhan, menikmati kesejahteraan dan keamanan, memberkati Sulawesi Utara, memberkati kota Manado. Biarlah kami selalu ada dalam satu kebersamaan, menjauhkan kami dari segala bentuk-bentuk tindakan anarkis bahkan teroris. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati juga pemerintah, bahkan para medis, TNI, Polri, gereja Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bersatu padu kami taat dan patuh pada protokol kesehatan,
sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan menolong kami melewati masa-masa ini. Tuhan menolong kami sehingga kami tetap sehat, tetap kuat, menjaga kehidupan kami yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh ada dalam pelayanan baptisan kudus bagi kedua anak kami, Geneva dan Marvelo. Diberkatilah kedua anak kekasih kami ini, sehingga mereka bertumbuh dalam iman yang kuat dan sehat, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memberkati orang tua, bahkan orang tua baptisan, yang bertanggung jawab dalam pendidikan iman bagi anak-anak kami. Dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, kami yang boleh melayani di persekutuan pagi hari ini. Pelayan khusus kolom 2, Ibu Syamas Adeline Podung Kalumata dan Bapak Penatua Yoce Robert Rumondor. Kami diberkati dalam pelayanan kami dan memberkati seluruh anggota jemaat kolom 2 dalam kebersamaan yang kami bangun. Tetapi juga ya Tuhan, memberkati bersama dengan prokantor, pemain musik, operator LCD. Terima kasih karena Tuhan memperkenankan kami boleh melayani saat ini. Dan di sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam berbagai aktivitas kami, Tuhan yang menjaga lagi kami dan Tuhan yang menolong kami. Inilah kami yang bersyukur, inilah kami yang bermohon kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, saya jemput berdiri dalam pujian Jalanmu Tak Terselami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya mengawali langkahmu, damai sejahteranya dalam Yesus Kristus dengan perantaran Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kamu sepanjang tahun ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari persilakan duduk kembali dan kita bersaat teduh.